Selamat sore semuanya. Sore semuanya. Kembali lagi sama aku Sania Ramadiani. Dan aku Fikar. Di podcast kali ini kita bakal bahas apa sih? Itu loh soal mahasiswa UI yang tewas karena kecelakaan lalu lintas di Jakarta Selatan. Nah, yang bikin ramenya tuh polisi bikin laporan dan menjadikan korban tewas sebagai tersangka. Makanya kejadian ini dikecam berbagai pihak, bahkan disebut sebagai Sambo Jilid kedua. Aduh, ngeri ya. Kamu tahu nggak sih ceritanya? Nggak tahu. Kamu boleh ceritain sedikit gak sih cerita tentang kasus ini? Nah, jadi ceritanya tuh malam-malam tanggal 6 Oktober 2022 lalu terjadi sebuah kecelakaan di Srengseng Sawah, Jogasara, Jakarta Selatan. Kecelakaan ini bermula waktu Hasya Atalasya Putra, seorang mahasiswa UI mau pergi ke kosan temennya. Nah, di jalan tiba-tiba motor depan Hasyanya tuh melambat. Hasya pun spontan ngerem ngedadak dan motornya jatuh ke sisi kanan kayak jadi ada orang nih ngelewat gitu terus ngerem ngedadak, jadi Hasyanya gitu loh awalnya tuh. Nah, belum sempat bangun tiba-tiba dari arah berlawanan mobil Pajero yang dikemudikan oleh pensiunan polisi bernama AKBP Eko Setio Budi Wahono melintas dan melindas Hasya. Nah, dari keterangan saksi yang ada, Pak Eko tuh nggak mau langsung bawa Hasya ke rumah sakit, guys. Akhirnya berujung Hasya meninggal dunia. Nah, dari sini pihak keluarga lalu bikin laporan ke Polres Metro Jaya Jakarta Selatan. Tapi ternyata laporan kecelakaan ini juga udah dibuat sebelumnya atas inisiatif polisi dengan nomor LP585, guys. Nah, pihak keluarga nggak mau kan, lalu bikin laporan sendirilah mereka dengan nomor LP1947. But little did they know, laporan dari keluarga nggak diproses sama polisi, yang diproses justru laporan Pak Eko itu loh, alias laporan yang tadi sebelumnya duluan dilaporin gitu. Jadi menetapkan Hasya sebagai tersangka gitu sih sebenarnya. Makanya Hasya sekarang malah jadi tersangka padahal Hasya udah nggak ada kan. Iya, aneh banget sih. Kan? Kayak game action gitu. Iya. Nah, untuk ngebahas lebih lanjut, mending kita undang tamu-tamu kita aja nggak sih? Oke, biar boleh mendengar opini-opini mereka juga. Ya, silakan, boleh, silakan. Tangan dong, semuanya. Halo, selamat datang. Ya. Ini bawahnya. Halo. Pegang dulu itu. Terima kasih. Boleh perkenalkan diri masing-masing. Halo, nama saya Marvel. Marvel, ya. Nama aku Bella Diratna. Aku Nazwa. Gimana kalian kabarnya sehat? Sehat. Ya, alhamdulillah. Iya. Nah, kalian kelihatannya masih pelajar ya. Kalau boleh tahu sekolah di mana sih? Di SMA 11 Bandung. Iya sih sama. Semua. Kelas berapa nih kalau boleh tahu? Kelas 12 ya, kelas akhir. Kalian sekelas? Kebetulan ya. Sekelas ya. Emang kalian semua asli dari Bandung atau gimana sih? Kok muka-mukanya agak Beda-beda beda ya, bukan dari Bandung semua gitu. Kamu dari mana? Saya asli lahir di Bandung sih. Oh, di Bandung. Iya. Aku juga lahiran di Bandung. Oh, di Bandung sama Iya. berarti. Kamu Iya, sama juga ya? Kayaknya keturunannya nggak dari Bandung semua ya, ibu bapaknya mungkin ada yang beda. Nah, kalian kesini tuh buat kita undang buat membahas sebuah kasus yang lagi rame kan. Kalian kok mau sih diundang ke sini gitu ngebahas kasus-kasus yang kayak gini, kan kalian masih pelajar gitu, secara masih pelajar. Tahu dari mana sih kasus-kasus yang mau kita bahas ini? Kalau saya sih dari TikTok ya, FYP. Ketok banget ya. Iya, kan lagi viral gitu ya. Jadi FYP banyak di TikTok. Nah, terus saya tuh greget gitu karena
mahasiswa itu tidak mendapatkan keadilan gitu. Karena kalian juga mau jadi mahasiswa ya. Iya. Kalau kamu dari mana? Kalau aku sih lagi scroll Twitter ya, kan kayak pulang sekolah, yuk capek buka Twitter, set ada yang dari base itu kan, itu nggak sih udah YT kayak gitu, terus kayak aku tahu kasus itu dari Twitter sih. Kalau kamu? Najwa? Aku juga dari Twitter sih, soalnya waktu itu kebetulan lewat timeline, terus aku lihat-lihat gitu. Kalian kesini mau ngasih opini-opini kan? Iya. Nah, untuk ngebahas lebih lanjut, aku mau nanya beberapa pertanyaan, boleh kan? Boleh. Ini mah sudut pandang ya menurut yang kalian baca aja sih, yang menurut kalian lihat. Oke. Nah, di sini aku bakal nanyain beberapa pertanyaan nih sama kalian, boleh kan? Boleh. Nah, pertanyaan pertama, menurut kalian setelah melihat kejadian yang dialami sama almarhum, kemungkinan korban yang dijadiin pelaku sekaligus ini bisa dapat keadilan gak sih? Boleh? Seharusnya bisa sih dengan syarat mendatangkan saksi-saksi yang ada di sana. Ya kalau menurut aku sih keadilan pasti akan selalu ada ya, dan tapi tergantung dengan bukti-bukti yang didapatkan juga, apakah jadi dari bukti itu bisa diketahui apakah Hasya akan dapat keadilan atau enggak. Kalau menurut aku sih bisa, kalau misalnya selama penyelidikan ini prosesnya dibuat dengan transparan dan adil. Kita. Menurut kalian siapa sih yang salah sebenarnya di sini? Kalau menurut saya sih polisinya polisinya, karena polisinya tuh udah nabrak tapi nggak mau ngebantuin korban kecelakaan dibawa ke rumah sakit, padahal polisinya tuh tahu gitu, dia tuh udah bisa ngelakuin apa yang harus dilakuin kalau misalnya ada orang kecelakaan. Iya. Kalau menurut aku sih setelah aku baca-baca artikel tentang kasus ini, menurut aku dua-duanya nggak salah. Menurut aku yang salah tuh malah yang nanti bakal dikasih tahu. Oke. Kalau aku sih setuju ya sama Bella, nggak ada yang salah. Mungkin ini kayak emang murni kecelakaan aja. Nah, terus apa sih yang buat kamu menguatkan opini bahwa polisi itu yang salahnya? Ya karena itu polisinya nggak mau ngebantuin mahasiswanya yang udah dia tabrak dan nggak mau bertanggung jawab bawa ke rumah sakit gitu. Itu sih. Kalau menurut aku sih kan kalau setelah aku baca-baca, Hasyanya naik motor 60 km per jam, itu kan termasuk yang cepat kan. Nah terus kalau menurut artikel yang aku baca di Kumparan, itu tuh Hasyanya kaget karena motor di depannya tiba-tiba belok, terus jadi Hasyanya oleng gitu. Nah terus dari arah sebaliknya ada mobil polisi yang bernama Eko itu, jadi nabrak. Dan setelah aku baca-baca katanya hasilnya kelindes sama ban mobilnya gitu. Kebanyakan orang itu kan nyalahin polisinya ya, gara-gara si mobil polisinya tuh nggak berhenti, jadi almarhum Hasya itu kelindes kan. Kalau menurut aku sih masalah itu nggak bisa ya kalau bikin polisi itu jadi bersalah, karena menurut aku mobil polisi itu sendiri udah ada di jalur yang benar, dan mungkin polisinya juga nggak tahu kan kalau misalnya nanti di depan bakal ada motor yang oleng, terus dia jadi nggak berhenti. Itu nggak bisa karena emang dadakan banget, jadi emang murni kecelakaan aja sih kalau kataku. Nah, terus aneh banget kan, kok bisa ya korban kecelakaan itu dijadiin tersangka? Gimana sih menurut kalian gitu? Menurut saya sih karena kan polisi itu aparat ya. Iya. Nah jadi karena polisi aparat itu jadi bisa ngubah situasi gitu. Jadi si mahasiswa UI-nya jadi tersangka gitu karena tidak benar naik motornya gitu. Kalau menurut aku sih Hasya dijadiin tersangka karena rekonstruksi ulang kejadiannya tuh masih abu-abu gitu, belum jelas. Jadi disangkanya Hasya yang menyebabkan kecelakaan dan menyebabkan kerugian juga, kayak merenggut nyawanya sendiri dan bisa aja merenggut nyawa orang lain. Hasya itu kan dijerat sama pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
di pasal itu disebutkan kalau pelaku atau tersangka dalam kecelakaan adalah orang yang mengakibatkan orang lain meninggal, bukan mengakibatkan dirinya sendiri yang meninggal. Jadi menetapkan Hasya sebagai tersangka itu langkah yang gak tepat. Terus selain itu juga setahu aku ya, seseorang itu bisa ditetapkan sebagai tersangka kalau sebelumnya udah diperiksa sebagai saksi atau sebagai calon tersangka. Anehnya, almarhum itu kan belum melalui tahapan-tahapan itu. Tapi kok bisa almarhum dijadiin sebagai tersangka gitu? Aduh, kayaknya pro kontra banget nih ya kalian bertiga. Sebelumnya kalian tahu nggak sih katanya di baca-baca artikel itu ada sumur-sumur gitu kan? Nah, aku mau nanya kenapa ya sumur itu diperbaiki sebelum sebelum olah TKP itu benar-benar udah selesai gitu? Menurut kalian itu gimana? Ya karena menurut saya sih ya, untuk menghilangkan barang bukti sih deh polisinya gitu. Iya, jadi diperbaiki langsung. Kalau kata aku sih mungkin karena udah memakan korban jiwa ya, sesumur itu jadi langsung diperbaiki gitu. Kalau menurut aku sih biar kejadian ini nggak terulang lagi, jadi diperbaikin semua resapannya. Nah, yang kata Marvel tadi karena ingin menghilangkan jejak kayak gitu kan. Menurut kalian sebelum olah TKP itu benar-benar udah beres gitu, mending ditutup apa gimana gitu ke depannya apa gimana gitu menurut kalian? Menurut saya sih mending Hasya itu mendapatkan keadilan gitu ya. Kan nama baiknya tuh tercemar. Nah, biar gak itu lagi apa namanya? Tercemar. Biar gak tercemar lagi, di nama baiknya dibersihin aja sih. Sama kan ada katanya polisi mencabut memberi tuntutan. Nah, minta dilepas aja sih tuntutannya. Ya, keadilannya segitu aja. Oke, mantap. Kalau kataku sih sumber resapannya emang lebih baik diperbaiki supaya nggak makan korban jiwa lagi, nggak keulang lagi. Dan kalau misalnya rekonstruksi ulangnya udah jelas sih, pasti si Hasya status tersangkanya Hasya bisa dicabut. Sama kayak Bella. Sama aja. Nah, terus aku mau tahu nih dari kalian. Menurut kalian nih apa Hasya di akhir mendapat keadilan atau justru mendapatkan hukuman meskipun orangnya udah nggak ada ya atau meninggal dunia? Menurut saya orang yang udah meninggal mah udah nggak pantas dapat hukuman sih. Ya. Karena kayak udah aja gitu kan. Ya udah aja selesain aja gitu ya. Kalau aku sih udah baca-baca tentang pasal-pasal gitu ya, dan aku nemu nih di pasal 77 KUHP katanya kalau tersangkanya sudah meninggal, kasusnya udah nggak bisa diproses lagi dan bakal dikembalikan ke jaksa penyelidiknya. Kalau menurut aku sih paling kasus ini ditutup tanpa ada yang bersalah. Soalnya balik lagi seperti yang udah aku bilang di awal, polisinya nggak salah, si pensiunan polisi yang bawa mobilnya, dan mungkin emang karena murni kecelakaan, kita nggak ada yang tahu ya apa yang bakal terjadi ke kita. Jadi ya menurut aku ditutup aja gitu kasusnya. Tapi kan Hasya udah meninggal dalam kecelakaan ini. Kalau dijadiin tersangka dan dapat hukuman, kira-kira hukuman apa ya? Karena itu gak masuk akal, orang meninggal kok dihukum, aneh banget kan? Ya, jadi menurut kalian kan dia udah meninggal nih, tapi dia malah jadiin tersangka. Jadi apa sih hukumannya yang bakal dia dapetin gitu? Padahal kan udah nggak ada gitu, Ya, orangnya aneh juga mau banget dihukum ini. apa? Nggak ada sih, kalau orang udah meninggal mah bener sih Aja. udah tutup aja nggak sih kasusnya. Iya. Gitu. Menurut kalian? Iya sih sama. Karena nggak make sense kan, orang meninggal iya. dihukum gitu. Sih. Menurut kalian nih, bukti apa kira-kira yang nantinya bisa bantu Hasya untuk mendapatkan keadilan yang benar-benar? Ya udah, karena orangnya udah nggak ada, ya untuk apa lagi? Bukti-bukti apa aja sih menurut kalian? Dengan adanya para saksi, terus kendaraan, kondisi kendaraan sama TKP sih. Olah TKP Iya, gitu. Iya. Sama sih kayak Marvel, kalau misalnya dari warga sekitar ada saksi yang melihat kejadiannya dengan jelas, terus nanti Hasya bisa terbukti tidak bersalah, nanti Hasya kan udah nggak jadi tersangka lagi. Dari keterangan saksi. Dari keterangan saksi ya. Nih, pertanyaan terakhir ya. Menurut kalian, sudut pandang kalian setelah pembahasan yang kita bahas kali ini,
Kira-kira prediksi kalian yang bakal dapat hukuman, apakah yang lebih ditegakkan keadilan atau bahkan masalah ini bakal menjadi rumit gitu? Menurut kalian gimana? Seharusnya sih nggak usah dipermasalahin lagi ya kan, mahasiswa UI-nya tuh Asyanya tuh udah meninggal ya. Seharusnya bisa dibicarain dengan kekeluargaan gitu, jangan ada masalah-salah gitu ya. Karena kasus ini tidak terlalu terkenal kayak kasus Ferdy Sambo, kata aku tidak akan jadi rumit kasusnya, dan bakalan kalau misalnya ada bukti lebih lanjut ya seperti yang udah aku ngomongin tadi, status tersangkanya Hasya bisa dicabut dan nama baik Hasya bisa kembali. Kalau menurut aku mah, bentar tadi pertanyaannya apa? Pertanyaannya, sudut pandang kalian, ini masalah tuh bakal dapat keadilan yang sesungguhnya apa bakal jadi makin rumit gitu? Kalau menurut aku sih gak bakal begitu rumit, karena benarnya yang dibilang Bella, kasus ini tuh nggak terlalu terkenal, dan juga kalau mau dipermasalahin itu gimana ya, karena yang dijadiin tersangkanya sendiri itu udah meninggal kan. Jadi menurut aku sih pasti bakal ditutup aja, karena menurut aku selain itu juga buktinya itu masih kurang gitu. Oke, makasih ya kalian. Dari akhir kasus ini, pihak keluarga meminta keadilan atas kecelakaan anaknya karena rasa tidak adil yang jika polisi menyatakan bahwa korbannya menjadi tersangka. Keluarga mengharapkan rasa keadilan dan kepastian hukum, juga berharap hasilnya lebih transparan dan memberikan keadilan untuk semua pihak. Nah, jadi seperti itulah cerita kasus tentang Hasya yang berhasil diperbincangkan oleh warga Plus 62 atau Indonesia. Makasih ya buat para tamu yang sudah ikut meramaikan obrolan kita hari ini. Semoga sehat selalu kalian. Makasih. Ya, sekianlah dari podcast kita. Terima kasih sudah menonton dan semoga pembahasan kali ini kita bisa bermanfaat untuk semua pihak dan tidak lagi kejadian seperti ini untuk kedepannya. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Bye-bye.